Secangkir harapan, ngopi bareng Gembala. Karya Roh Kudus memberikan keberanian untuk memberitakan kabar baik. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 1-22 menceritakan bagaimana Petrus dan Yohanes setelah menyembuhkan seorang lumpuh di pintu gerbang bait suci. Ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, mereka tiba-tiba didatangi imam-imam dan kepala pengawal bait suci serta orang-orang Saduki. Orang-orang itu sangat marah karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam nama Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Mereka ditangkap dan diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya karena hari telah malam. Tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu banyak yang menjadi percaya, sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Pada keesokan harinya mereka diperhadapkan pada sidang Mahkamah Agama. Kisah ini menunjukkan keberanian para rasul dalam menghadapi ancaman dan tekanan. Mereka dilarang untuk terus memberitakan nama Tuhan Yesus. Namun dengan keberanian yang dipenuhi Roh Kudus, mereka menolak perintah tersebut dan menegaskan bahwa mereka tidak mungkin berhenti memberitakan apa yang telah mereka lihat dan dengar, yaitu kesaksian tentang Yesua HaMasiah. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat yang ke-19 sampai 20. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, "Silakan kamu putuskan sendiri, manakah yang benar di hadapan Tuhan, taat kepada kamu atau taat kepada Tuhan? Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar." Mereka memilih untuk taat kepada Tuhan daripada takut kepada manusia, karena mereka telah menyaksikan kuasa Tuhan Yesus selama 3,5 tahun di atas muka bumi ini. Keberanian para rasul ini adalah buah dari karya kudus yang memenuhi mereka. Roh Kudus memberikan hikmat, kekuatan, dan keberanian untuk tetap setia dalam memberitakan kabar baik. Nama Yesus HaMasiah menjadi sumber kuasa dan keselamatan bagi umat manusia. Karena itu, para rasul memberitakan kabar baik ini kepada semua orang, karena mereka percaya bahwa di dalam nama Tuhan Yesus orang-orang akan mendapatkan keselamatan, memperoleh hidup yang kekal, dan mujizat kesembuhan akan terjadi. Bagi para rasul, nama Tuhan Yesus adalah nama yang mendatangkan keselamatan. Namun sebaliknya, nama ini membuat para pemimpin Yahudi, yakni tua-tua, imam kepala, orang Farisi, dan ahli Taurat menjadi ketar-ketir karena tidak punya bukti untuk menyudutkan para rasul ini. Mereka pun akhirnya hanya bisa memberi ancaman. Namun sekeras apapun ancaman itu tidak pernah menyurutkan pemberitaan para rasul. Itulah kuasa Roh Kudus yang berkarya secara aktif di dalam para rasul. Para rasul menolak perintah untuk berhenti memberitakan nama Yesus karena mereka sadar bahwa perintah ini bertentangan dengan perintah Tuhan Yesus. Mereka lebih memilih untuk taat kepada Tuhan dan terus memberitakan Injil. Kisah ini menjadi inspirasi bagi kita, orang-orang percaya di akhir zaman ini,
untuk tetap berani bersaksi tentang Tuhan Yesus kepada semua orang. Keteladanan para rasul ini pantas menjadi inspirasi bagi kita orang-orang percaya. Ketakutan datang dari kelemahan diri dan ancaman, sedangkan keberanian dan kekuatan berasal dari Roh Kudus yang bekerja di dalam hidup kita. Roh Kudus yang memberikan hikmat, kekuatan, dan keberanian kepada para rasul juga akan memberikan hikmat, kekuatan, dan keberanian kepada kita untuk memberitakan kabar baik, bahkan untuk menghadapi tantangan dan tekanan pada saat kita memberitakan Injil. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk Roh Kudus yang Tuhan berikan kepada kami. Karena itu, berikanlah kepada kami keberanian untuk juga memberitakan Injil seperti yang telah dilakukan oleh para rasul. Isi hati kami dengan Roh Kudus-Mu sehingga kami diberikan hikmat, kekuatan, serta keberanian untuk memberitakan bahwa keselamatan hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus. Ini hidup kami siap Engkau pakai untuk memberitakan kabar baik kepada orang-orang di sekitar kami. Nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari bersemangat untuk memberitakan kabar baik karena Roh Kudus akan menolong kita. Tuhan Yesus memberkati.